Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara, inilah berita selengkapnya. Camat Bantarsari Dr. Andes Hari Winarno MSI menyerahkan surat keputusan Bupati Cilacap, SK pemberhentian dan pengangkatan PJ Kepala Desa Bulaksari, Kamis 1 Juli 2021. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam acara serah terima SK pemberhentian Kepala Desa Bulaksari dan SK pengangkatan PJ Kepala Desa Bulaksari. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyerahan SK pemberhentian Kepala Desa Bulaksari dan SK pengangkatan PJ Kepala Desa Bulaksari. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak, diserahkan kembali ke tempat. Dan hari ini penting kiranya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian, ya. Karena akan sangat terkait dengan proses selanjutnya. Sebagai PJ Kades, dengan tugas utama adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan yang paling utama di antara itu adalah menyiapkan proses PAW, Pilkades antar waktu. Dan sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 yang sudah direvisi dengan nomor 9 tahun 2017 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, Pak PJ beserta dengan yang terkait di desa, kelembagaan maupun perangkat untuk bisa segera menyiapkan proses PAW. Mungkin ada sebagian saudara kita di kecamatan lain, ya, ada Jeblegi, kemudian di Proyang yang juga melaksanakan PAW beberapa saat yang lalu. Rata-rata waktunya sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan. Saya sampaikan kepada Pak PJ dan Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu harus lebih cepat. Target kami maksimal dalam 5 bulan sudah harus terlaksana PAW, bahkan sampai dengan dilantik oleh Pak Bupati. Gambarannya begini. Kita punya waktu sekarang bulan Juli awal, ya, kita hitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. 1 Desember Pak Menteri merayakan pengabdiannya sebagai PNS selesai purna tugas 1 Desember. Ya. Sehingga saya minta kepada Pak PJ ini harus kerja cepat, ya, kerja cerdas, kerja cepat dengan teman-teman sekalian terkait, sehingga nantinya 5 bulan harus selesai. Pokoknya November pertengahan itu sudah laporan dari camat kepada bupati untuk permohonan pelantikan, SK dan pelantikan, sehingga waktu 2 minggu sebelum November, akhir November itu Pak Bupati dengan rentang waktu 2 minggu karena mungkin ada acara dan sebagainya, ini sudah dilaksanakan pelantikan di Pendopo Kabupaten Cilacap. Kinten sanggup nggih? Siap nggih Pak PD, Pak Ketua dan jajaran teman-teman sekalian? Karena proses PAW ini ternyata sebenarnya lebih simpel. Kalau bahasa perdanya di sana, pelaksanaan atau penetapan Kades terpilih dari calon Kades itu, Kades kan maksimal 3 orang, minimal 2 orang. Ya. Kalau lebih dari 3 baru dilaksanakan proses tambahan, saksi tambahan. 3 orang atau 2 orang. Nanti pelaksanaan dengan musyawarah mufakat. Delegasi yang sudah ditunjuk kumpul calon A dan B. Sing A sinten, sing B sinten, syukur mufakat AKP atau PKP. Rampung. Ya. Itu pilihan, ada pilihan tambahan atau dengan pemungutan suara. Ya. Dengan pemungutan suara ini bisa jadi yang hadir di sana karena tidak ada mufakat kemudian dikasih nama sesuatu, dicentangnya apa, dicoret atau apa, dipilih, kemudian dihitung. Ya. Jangan bayangkan pemungutan suara seluruh warga Bulaksari yang sebanyak 13.000 sekian. Ya. Tidak. Jadi tidak seperti pilkades yang normal.
Dan kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada nanti kepanitiaan yang akan segera terbentuk oleh Pak Ketua BPD, ya, sudah dibentuk. Setiap warga negara Indonesia, apalagi warga Bulaksari, ya, bisa menyalon asal memenuhi syarat. Ya. Nanti syaratnya bisa diperdalah, banyak syaratnya. Ya. Yang kami tentunya sangat berharap kepada panitia yang terbentuk di kepemimpinan Pak Ketua BPD mampu menghasilkan kades sebagaimana apa yang menjadi harapan masyarakat Bulaksari. Yang utama kan itu ya, sing pinter melayani, sing pinter ngayomi, ya. Syukur minimal seperti Pak Manten almarhum, syukur bisa lebih baik gitu kan. Ya, siapapun boleh, monggo, sepanjang memenuhi syarat. Dan kami berpesan kepada Pak Ketua BPD dan nanti kepanitiaan yang terbentuk, saya nitip pesan-pesan yang utama kondusif lah ya, harus kondusif lah. Di situasi seperti ini, situasi yang sulit, ya, masyarakat dihadapkan pada pandemi yang luar biasa, aja nggawe tambah pikiran maning, ya. Waktu yang tersedia memang agak lumayan panjang ya, nanti bagi kades yang terpilih ya lumayan panjang sampai dengan 2025 ya, bulan April, ya. Masih cukup panjang waktunya. Ya. Dan tentunya nanti pada proses pembentukan kepanitiaan dan seterusnya sampai dengan tahapan-tahapan yang berlangsung, kami selaku Camat Bantarsari akan menugaskan Panwas yang memastikan proses yang berjalan itu berjalan dengan baik, fair, jujur, adil, dan seterusnya. Ya. Terima kasih yang terhormat Pak Camat Bantarsari, Bapak Bantarsari Winarno, dan berhormati Pak Sekcam, Bapak Koordinator, yang hormati Pak Bambang selaku Kasih Data Pemerintahan, yang kami hormati Ibu Muhammad Jamaluddin Muhammad Jasuli, yang kami hormati Lembaga Desa, BPD, LPPMD, yang kami hormati Pak Babinsa, Bapak Serdiri, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa beserta perangkatnya, Bapak Kadus dan Ibu tokoh perempuan, yang hormati Bapak Sudarto selaku tokoh media di Bulaksari. Alhamdulillah, marilah kita sejenak menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi suatu kenikmatan bisa berkumpul, berwajah, bersilaturahmi di Balai Desa Bulaksari dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu hambatan. Amin ya Allah. Dalam rangka mengayuh satu penyerahan surat keputusan Bupati Cilacap Bapak Haji Tato Suwanto Pamuji untuk SK pemberhentian almarhum Bapak Muhammad Jamaluddin Muhammad Jasuli sebagai Kepala Desa Bulaksari. Yang kedua, penyampaian surat keputusan Bupati Cilacap untuk penjabat sementara Kepala Desa Bulaksari selama kurang lebih 5 bulan mulai tanggal 15 Juni 2021 yang direncanakan nanti pada tanggal 30 November sudah ada Kepala Desa definitif hasil pemberian antar waktu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimih wa anta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khati'ana kullana wa haba'ina wa atina sajatina wa alatina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات اللهم ابعدنا من البلاء والوباء والفتن والمرض وارزقنا من الصحة والسلامة والعافية اللهم ابعدنا من فتنة هذه الزمان اللهم من فتنة هذه الزمان وقربنا من الرحمة والنعم اللهم ادفع عنا الخلاء والوباء والسوء والشدائد في حالنا اللهم من من بلدنا هذه بالاسم خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا إن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami sampaikan bahwa tadi waktu itu kita serahkan SK Bupati Cilacap tentang pemberhentian kepala desa atas nama Bapak Jamaluddin, ya, karena beliau meninggal dunia di awal Juni kemarin. Kemudian SK kedua yang kita sampaikan terkait dengan pengangkatan penjabat kepala desa Bulaksari yang baru. Sesuai dengan SK Bupati ditunjuk oleh Bapak Sartomo Esa, tugas sehari-hari adalah Kepala Seksi Pangtibung di Kecamatan Bantarsari untuk mengambil tugas tambahan sebagai PJ Kepala Desa Bulaksari dengan tugas utama untuk mempersiapkan proses PAW atau Pilkades antar waktu. Targetnya maksimal dalam waktu 5 bulan bisa diselesaikan sehingga nanti akan terpilih Kades Bulaksari definitif sampai dengan 2020. Berarti untuk pelaksanaan PAW masih di dalam tahun 2021 nih, Pak? Insya Allah November, target kita maksimal November. Tapi kan sangat tergantung apakah tercapai atau tidak, kembali kepada teman-teman sekalian nanti yang akan menjadi panitia bersama dengan kelembagaan BPD dengan perangkat desa. Kalau sistem pelaksananya seperti apa, Pak? Jauh lebih simpel dibanding pilkades yang kita pahami bersama. Kalau PAW itu nanti delegasi, jadi tidak semua warga masyarakat akan diambil suaranya, tidak, tapi hanya delegasi perwakilan. Jadi kurang lebih berapa persen, Pak, dari DPT yang ada? Sekarang kalau dulu memang ada bahasa 10% dari DPT, tetapi kalau sekarang tidak begitu. Jadi nanti di peraturan bupati yang kita masih menunggu ditetapkan tentang pelaksanaan Perda 9/2017 tentang teknis pelaksanaan PAW, nanti delegasinya terdiri beberapa unsur, ada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dari berbagai kelembagaan yang ada dengan keterwakilan wilayah. Kalau aturannya seperti apa, Pak? Jadi aturan calon itu minimal dua Ya, Pak. Tetapi andai kata memang kemudian dalam pendaftarannya habis tidak ada pendaftar lain, diperpanjang 7 hari. Kalau diperpanjang juga tidak ada, berarti otomatis itu bisa ditetapkan. Dilaksanakan itu, Pak? Iya, tetapi maksimal 3 orang. Jadi kalau pendaftarnya minat nanti 10 atau berapa, nanti ada tes tambahan. Itu persiapannya seperti apa, Pak? Terima kasih Bapak. Persiapannya itu memang dari awal, sejak tanggal 15 Juni kami SK sudah diterbitkan dan kami sudah melaksanakan tugas di desa, terutama di bidang keuangan sudah tidak terganggu. Itu yang pertama adalah untuk penyaluran BRT BD kepada masyarakat yang lemah. Kedua, untuk kegiatan keuangan yang bersifatnya urgen juga sudah dilaksanakan dan eksekusi pelaksanaan pembuangan sudah mulai berjalan. Kalau di dalam SK sendiri itu sampai kapan, Pak? Kalau di SK di sini sampai 6 bulan. 6 bulan, Pak, ya? Aturannya 6 bulan, ya? Sampai berarti nanti ada pelaksanaan PAW gitu, Pak, ya? Iya, siap. Terus Maka dari itu kami berusaha semaksimal mungkin dengan warga masyarakat Bulaksari dan lembaga desa serta perangkat desa yang ada, kami akan berusaha
untuk pelaksanaan PAW maksimal bulan November sudah ada pelaksanaan dan sudah ada pelantikan. Oh ya, sedikit Pak. Ya, kami selama ini sudah sering ke Desa Bulaksari. Saya kira di Desa Bulaksari masyarakatnya sangat mudah diajak untuk musyawarah, untuk menyelesaikan masalah. Saya kira kalau kita bersama-sama, duduk bersama, berdampingan dengan semua lembaga, tidak ada sesuatu yang sulit untuk menyelesaikan masalah. Jadi kuncinya musyawarah Pak. Musyawarah bersama. Oke, terima kasih Pak. Surat keputusan Bupati Cilacap, SK pengangkatan diserahkan kepada Kasih Trantip Kecamatan Bantarsari Sartomo SH yang ditugaskan menjadi PJ Kepala Desa Bulaksari sampai dengan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu PAW. Surat keputusan Bupati Cilacap, SK pemberhentian diserahkan oleh Camat Bantarsari kepada Kepala Desa Bulaksari yang diwakilkan oleh istri almarhum Muhammad Jamaluddin MZ. Dari Balai Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabar 1 Nusantara melaporkan.